Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Minggu Rogate. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Berakhir
marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah ini sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu sajalah kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dengan penuh iman dan keberanian, kami memohon, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Biarlah kami semakin dekat kepadamu dan selalu merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1. Andaikan Yesus, kau bukan milikku. Pembacaan pertama firman Allah terambil dari Perjanjian Lama, Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itu Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus.
mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur aku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memutahkan Yunus ke darat. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, mampirlah dengan doaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali dari antara orang mati demi keselamatan kami. Kami sangat berduka cita karena dosa-dosa kami yang banyak. Kami mengaku bahwa kami berdosa kepadamu. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami, orang yang hina ini karena anugerah-Mu. Ingatlah kami karena kasih setia-Mu yang tak berkesudahan itu. Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami, agar hati kami teguh melakukan yang baik dan melawan yang jahat. Mampukanlah kami untuk menggunakan seluruh waktu, tenaga dan pikiran, serta materi yang kami miliki untuk melakukan kebenaran, keadilan, dan kebajikan yang telah diajarkan oleh Yesus kepada umat-Mu. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1, telah kutemukan dasar kuat. Kekal ya Bapa
kita pengampunan dosa. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Pembacaan yang kedua firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Peneguhan SNK PAW masa pelayanan 2022 sampai dengan 2027. Saatnya peneguhan Satuan Ekeriso pengganti antar waktu masa pelayanan 2022 sampai dengan 2027 di Jemaat BNKP Jakarta. Izinkan kami mewakili Badan Pekerja Majelis Resor 45, saya dan Bapak Pendeta Adieli Laia. Satuan Ekeriso di BNKP yang diteguhkan hanya Satuan Ekeriso baru, karena Satuan Ekeriso di BNKP adalah Satuan Ekeriso seumur hidup, sehingga Satuan Ekeriso lama tidak perlu diteguhkan lagi sebagai Satuan Ekeriso yang dimulai dari periode 2017 sampai dengan 2022 dan seterusnya. Sehubungan dengan penetapan Satuan Ekeriso seumur hidup melalui Peraturan BNKP nomor 24/BPMS garis datar BNKP garing 2020 tentang pelayanan dan
SK BPHMS BNKP nomor 100 Kep BPHMS 2022 tentang Satuan Yakiriso seumur hidup, sehingga penetapan Satuan Yakiriso seumur hidup adalah mereka yang telah menjadi Satuan Yakiriso mulai periode 2017 sampai dengan 2022 dan seterusnya. Oleh karenanya, Satuan Yakiriso yang baru wajib mengikuti peneguhan Satuan Yakiriso. Satuan Yakiriso hanya bisa diberhentikan jika meninggal dunia, pindah ke denominasi lain, dan atau mengundurkan diri. Sekarang kami akan membacakan surat keputusan pemberhentian sebagai Satuan Yakiriso atas nama Bapak Yamotetenafe Zega. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Resort 45 Jakarta nomor 272A garing BPMR 45 garing Kep garing 5 Romawi garing 2023 tentang pemberhentian Satuan Yakiriso BNKP Jemaat Jakarta, membaca, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan Saudara Yamotetenafe Zega dari jabatan Satuan Yakiriso di BNKP Jemaat Jakarta. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Mei 2023. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui seraya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2023. Badan Pekerja Majelis Resort 45, Ketua sebagai Praises Pendeta Elkaria C. Telombanua MA MTH dan Sekretaris Satuan Yakiriso Martinus Lase ST MM. Selanjutnya kami akan membacakan pengangkatan Satuan Yakiriso yang baru. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Resort 45 BNKP nomor 272 garing BPMR 45 garing Kep garing 5 Romawi garing 2023 tentang pengangkatan Satuan Yakiriso BNKP Jemaat Jakarta, membaca, menimbang, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat Saudara Holiduha Bernat Zebua menjadi Satuan Yakiriso di BNKP Jemaat Jakarta. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Mei 2023. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2023, Badan Pekerja Majelis Resort, Ketua Praises Pendeta Elkaria C. Telombanua MA MTH dan Sekretaris Satuan Yakiriso Martinus Lase ST MM. Selanjutnya, acara peneguhan, kami persilakan calon SNK yang diteguhkan ke depan. Dan kami persilakan Bapak Pendeta pelantik untuk melaksanakan peneguhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melaksanakan peneguhan Satuan Yakiriso pengganti antar waktu
Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 138, Ya Odomai Enoni Yesu. Pamataro satuan ya keriso PAW ande tefalua badai lo balangi ama badai Yesu keriso ba badai jehehani amoni ya duhu imane Yesu tenga ya ami zanu yu ya o sa janu tu yu ya ami ba no ufataro ami ena emai ami mo bua ba ena le tebule buami ya duhu yo tarai fe nasa ai te tutuyun raso halewe bagota luam banuan ya keriso andre simane bazura halewe zinenge faza felefa ayati dulatelu bala dozige banua banu tuyu satu akhira ba mangande ira ba mamoni vano ya ira badanga zo aya ba samati ira na imene Paulo bazurania ke Timoteo andre Timoteo sarasi Timoteo fazalima ya filevitu satua ande sangi hauge fangai halewera ba mi fodua naeta zumangera ba mendua mane baji so halewe fahuhosa ba famahal ba ifaro gei dito ande ena idozi ke banua ba mataro satua ena io niwa enia khenia bada ta ila watenga ni fakhoi de mana halewe zatua halewe zango halewe fangombaka ab halewe fangomasia ande noni wa azinenge zu ayasa bawangi bua banua ni hakeriso bawangi hauge ya iya ya mi banua ni hakeriso menote tutuyu nabami enre ba no geisi fau de zato babalukata ande tafataro ia bahalewenia ia dai ba te aaro ia manuna ita babu kuzinuna nomor otu atelwalu ayat たへlo balangi ama bazorugo no oi iladani ba obulo mabadae ma ande kheu ena etenga ya aga zamataro niha ande to bali satuannya keriso ena ya uga zamataro au hasi geleu hede wa nehe ya ia hena khenia gehe hame ena sekhilalania ba ena manande sahaleweni launia ba bangi ba banuau ba babanga azehi ba babanuno teime sebuah ande ya duhu
Heya ami, heya uga talifusa modane-dane bagoi-goi sinumufaane ba peraturan BNKP nomor 24 BPMS datar BNKP garis miring 2020 bamu tengeni jito bali tuho halewe bani fataro ya uga. Halewe zatua ni hakeriso, pada halewe zatua ada si telu ngawale ada. Si fafena falulu ira babang obaka taro mali lobalangi. Fauma la obelege ba maigi fale taya ba mati banuania keriso ba mendrua mana la tolo fate do gamuata siseki amuata nia keriso la fala obaka khira lala lobalangi fale aifa vanginane ave huku siseki ba fate tenawa fefu ngawale bangala fala ata ufi lobalangi si faronga fale fabali ira fale fasoso fala tegu rauno bajila seki beila ata ufi niha satwa ande bei soba dedera wa omasi niha ira bei mei ber dae wale la tegu ena gamuata sila seki sinegu lobalangi la oroma la satu le bazolale la faro dedera baba ner la dae hulena ifaro dede nononia ama la tolo lira la tolo ira balabe balahe bahe amuatara ni be tulada ena atule fefu dia ia bambanua nia keriso si dua la faigi satua ande fale fagua guasa bagosali fa oi ahono wa mondrongo li lobalangi ni ombahau bala faigi gei fale la ogunae bolau sile atule luo ni amonia ande luo migu ena la angina nei bang amonia ba ena la o koroisa lobalangi badae si telu mo me satua ande la oi gedede rabanolo fefu zigena fa abudede hadia ia la tolo jile ama sile ina sile talifuse hule na onora bai olifu ira ramolala tede zinumana abe zofehe la hauge wodoroge kefe ni be badangara ame ela bazinumana bai ebua dede razabuana la hauge wama ema ame ela andre ena atule ba ena mola khemi lobalangi bahalewe dae halewe zatua bambanua ni hakeriso bahalewe dae lafataro rauge ia dae andre usofu kheu bazanehe lobalangi so gaunia uge babazanehe banua ni hakeriso bazi main rauge enoni hadia edena rauge bolo li lobalangi ohe baba mati baba omasi baba netena panuania keriso andre baba ngai halewe ande savenate obaka eheu na edena rauge be dedeme osidru huge balefa reida uge bangaya ia bate maligu banguma edenado ya itolodo lobalangi baba ebua dedenya andre edenado ya itolodo lobalangi baba ebua dedenya ada badai lobalangi sisa mesatelu sinomo gauni ya ita ufataro da uga tobali satuan ya keriso PAW bajemaat BNKP Jakarta ya ihena kheu lobalangi wa atua-tua ba fa abele baba ngai halewenia andre ya duhu ehonoga dedemo baba nema hobu ya muhagaini lobalangi dedeu hania ni amonie lobalangi ama bazorugo so gaunia uge abe ma enoni babanuania ya mu abele ra uge ba fale farei da uge bahalewe ande baba mosumanginya iya baba nema fa auri sile aitu ya duhu ba ae esa aya uga talifuse
O de deme, oi ge de deme, ena sehi haleweme andre. Bơi fere abe ra uge pamati. Si mane iramatua ya abele ra uge ya a oi so he wangai halewe so aya ande. Bơi ya mamale male meno ila tenga saya gele wa erege de deme ande bah zo aya. Ban so niwa khemi yami banuan ya keriso. Nomirongo hadia ni fabu uzatuan ya keriso andre kelowalangi berami. Bayada mi tema ia mi omasi ia. Ya faduhu dede mi khenia. Medoa mana mi fosumange ia dae bahalewenia. Ni be ezo aya khenia bakhemi. Ena omuso dede nia, ena au hagelenia. Wangai halewenia ba ena le atage ia. Mitolo ia hezami ila mitolo. Bơi mi olifu ege ami ia namangandr ami. Ena hasara dededa dozi ita ba ena fabebe ita atula ita ba oroma bada wan roton boto ande ita fefu bazi no mei hege zo aya ya ita Yesu Keriso. Ba faumata tohu dangan abeda baba manei boto ande ma asambua baba ngabele ya ia babai aifa wa omasi dan abeda ya mutolo ita fefu bada Yesu Keriso ya duhu muzizio ita fefu mangandre ita. Helo balangi soaya si soba zorugo masuno nda uge meno ebua de deu khema mele farai da uge wondo roge banuau ande bagulidane ba meno ebe egei bam banuau niha keriso niha ande sino au hagele we amei enonime babo kubaloya ira fale taya bamatira fale farai lala ade kheu. Ma ande kheu be ekenia abel ame elau ke he hani amonia ande fa atua ba fa abeleme ba fa anau gele ba fa omasi dalifusa ena ele abua gelenia ena obele ele ia bahalewenia fa hobu banuania keriso ma fefu ena ele aiku badane na soda romalilio balangi mafo ndara dede mafa negu mafa marau dede fasau ira balala sadele hame tolo ira ba wa gohis ande babolohi luo ande nifabu mete kaoni nda uge mete kaoni nda aga fo gaoni si otarai zorugo ena ebanua si sehi ira si lesinego bere Yesu Keriso ya duhu mudadao zato. Manuna ita babu pusinuna otu atelualu ayat telu. Surat keputusan. Kepada Bapak Yamo Tetenafo Zega kami persilakan juga ke depan untuk menerima SK pemberhentian.
Selamat. Tuhan memberkati. Ya. Silakan menghadap ke jemaat, Pak. Sini aja dulu sebentar. Ya. Inilah Satuan Ekeriso yang baru saja diteguhkan, khususnya dari lingkungan 1. Kita berdoa supaya Tuhan menolong dan kita terima, kita dukung pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Masira. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Satuan Ekeriso Holiduha Bernard Zebua dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami kembalikan kepada liturgos. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan khusus yang diantar ke depan untuk mendukung pengadaan rumah ibadah BNKP Jemaat Bogor. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan, mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 sampai 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Berkat Tuhan mari
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikau asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, ini kami anak-anak-Mu datang bersujud di hadirat-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur kasih penyertaan Tuhan yang telah mengumpulkan kami di dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk menyerahkan persembahan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami, sebagian dari berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami mohon, sucikan, kuduskan, dan terima, serta berkati persembahan ini Tuhan. Dan bimbing semua anak-anak-Mu, pelayan-Mu yang menggunakan dan memanfaatkan serta mengelola persembahan ini Tuhan, agar benar-benar ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan dan pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat duduk. Kesaksian pujian KOR atau vokal group dari Faomasi lingkungan 4.
marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Engkau adalah pemilik kehidupan, dan Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Tuhan telah tolong kami. Kami boleh ada di sini hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas itu semua. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami semua. Bukakan hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi dan berikan hikmat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita terambil dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Eudia ku nasihati dan Sintihe ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Yaobu. Tema hari ini yaitu jangan khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya kita semua menginginkan yang namanya sukacita dalam hidup kita. Apa itu sukacita? Adalah
suasana hati yang penuh kegembiraan, suasana hati yang penuh ketenangan, suasana hati yang penuh pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudari, biasanya orang yang bersuka cita tentu penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tetapi ada beberapa hal penyebab sehingga kehilangan sukacita dalam setiap pribadi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Apa yang menyebabkan itu? Yaitu rasa khawatir. Ya. Rasa khawatir. Saya kira juga rasa khawatir itu pasti dialami oleh setiap orang. Takut, cemas, tetapi itu belum tentu terjadi dalam kehidupannya. Misalnya besok ada yang khawatir tentang makanannya atau tentang kebutuhannya. Padahal itu belum tentu. Ya, belum tentu terjadi dalam hidupnya bahwa besok tidak ada makanan, besok tidak ada kebutuhannya. Tetapi sering dikhawatirkan soal kebutuhan. Dan itu yang membuat kita kehilangan sukacita dalam kehidupan kita. Kita khawatir terhadap kesehatan kita. Apalagi kalau sudah berusia lanjut. Sering sekali kita khawatir, bagaimana ya kesehatan saya? Padahal itu belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Ada kekhawatiran terhadap ekonomi, terhadap usaha dan terhadap pekerjaan kita sendiri. Ada kekhawatiran terhadap masa depan kita dan masa depan anak-anak kita. Dan itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang merampas, yang membuat kita kehilangan sukacita. Itu makanya tema hari ini adalah jangan khawatir tentang apapun. Ya. Itu yang pertama, itu yang membuat kita tidak merasakan sukacita dalam hidup kita karena kekhawatiran dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, yang membuat kita tidak sukacita dalam hidup kita karena perselisihan. Karena percecokan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada konflik di antara kita, kalau ada ketidakcocokan di antara kita, pasti itu tidak mengalami sukacita dalam hidup. Ya, di wabah kita tiba fatutubuhur bunai. Ya. Dan biasanya orang kalau dia tidak senang kepada orang itu, segala sesuatu yang dia dikatakannya, sekalipun itu benar, sekalipun itu baik, selalu kita anggap tidak baik. Ada maksudnya itu. Dan kita membuat tidak mengalami sukacita, Bapak Ibu. Dan itu makanya hari ini Paulus menasehati saudara-saudaranya yang ada di Filipi, khususnya Eudia dan siapa tadi ini? Sintike. Rupanya mereka itu terjadi konflik di antara mereka, terjadi perselisihan di antara mereka, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Itu makanya Paulus mengatakan, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sepikir dalam Tuhan. Karena kalau tidak ada perdamaian, kalau tidak ada keserasian, kalau tidak ada keharmonisan, maka tidak ada sukacita dalam hidup. Sehati sepikir yang dimaksud berdamailah. Bapak Ibu saudara-saudari, kita diminta dalam hidup kita supaya kita bisa berdamai kepada siapapun. Ya, mulai dari keluarga kita. Kalau tidak ada perdamaian, kalau tidak ada kedamaian di dalam keluarga, maka tidak ada sukacita di dalam keluarga itu. Percaya Bapak Ibu,
Maka sebenarnya di dalam keluarga harus diutamakan pengampunan, saling mengampuni. Dalam kehidupan kita harus bisa mampu dan bisa melakukan mengampuni sesama kita. Karena kita juga bisa membuat kesalahan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang membuat kita tidak mengalami sukacita? Itu karena kurang berserah diri pada Tuhan. Kurang mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dan itu makanya kita lihat tadi nasihat Paulus ini. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Dan dilanjutkan pada ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang mau disampaikan kepada kita di situ? Bahwa kita benar-benar berakar dan kokoh di dalam Tuhan, sehingga itu yang membuat kita mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Ada pengharapan kita, tidak mengalami keputusasaan, tidak mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa yang saya sampaikan dari awal tadi. Kita menjadi kuat ketika andalan dan harapan kita adalah Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu, itulah orang yang selalu hidup dalam kekhawatiran, selalu hidup dalam keputusasaan. Mengarahkan hidup kita kepada Tuhan adalah kunci rahasia dalam sebuah kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Itulah kunci rahasia. Itu makanya ada orang yang bertubi-tubi ada masalah dalam hidupnya. Seperti misalnya Ayub. Berbagai macam ada persoalan dalam hidupnya, berbagai macam ada kesulitan dalam hidupnya. Tetapi kenapa dia kokoh, kenapa dia kuat menjalani itu? Karena andalannya, karena kekuatannya adalah di dalam Tuhan. Itu makanya ada firman Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena dialah yang memelihara engkau. Dan itu tadi yang dibacakan sebelum khotbah. Ya. Dikatakan karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sering sekali kekhawatiran itu karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kekuatan yang diperoleh dari Tuhan akan memampukan kita menanggung semua beban, kesulitan dan pergumulan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa kuat kita menjalani kehidupan kita ketika kita berserah di dalam Tuhan. Itu makanya bebalazi Yehova balalani terme badena-dena khenya ya iya sama gilal. Tapi niwa Bapak Ibu Rusno me khotbah ya badai tariat salwa kota beba lazi Yehova balala ni termo. Tapi niwa Bapak Ibu Rus me masih ingat auto me pelantikan bada. Tabeba lazi Yehova. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari kita diberi kekuatan pada hari ini. Mengandalkan Tuhan itu membuat kita mengalami sukacita. Beban kesulitan dan pergumulan boleh datang silih berganti. Namun pegangan kita harus kokoh dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, jatuhnya seseorang bukan karena besarnya persoalan hidupnya. Dan bukan karena kecil. Bisa saja karena kecil bisa jatuh. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, membuat orang tidak jatuh, besar atau kecil persoalan kehidupannya, itu bergantung kepada pegangannya. Kalau kuat pegangannya, maka dia tidak pernah jatuh. Na arodedenya na abe lepa-lepanya ke lobalangi le aiku ya touda.
Bahkan tobali nai fodro kelasnya. Naik kelas dia. Sering sekali kan kita alergi dengan berbagai persoalan kehidupan kita. Sering sekali kita menyerah dalam persoalan kehidupan kita. Bukan berserah kepada Tuhan, menyerah. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan karena besar dan kecilnya masalah kita jatuh. Tetapi persoalannya adalah apakah pegangan kita kuat enggak? Kalau pegangan kita kuat, yakin dan percaya bisa kita jalani semua itu. Itu makanya Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita menyeberang jalan, ketika kita misalnya membawa anak, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau anak itu memegang tangan kita, maka sebenarnya kita khawatir ya, bisa anak itu, kemarin ada itu ya di video, anak itu tergilas mobil, ya bisa dia lepas tangan itu, dia lepas tangannya dari tangan kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita yang memegang tangan anak itu, maka anak itu tidak kemana-mana. Biarkanlah Tuhan yang memegang tangan kita, sehingga kokohlah hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, beban seberat apapun dapat ditaklukkan dengan mengarahkan hidup pada Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus di sini, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Ya, mengarahkan hidup pada Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan. Itu makanya Matius 11 ayat 28 apa katanya? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, akan kuberi kelegaan kepadamu. Masalahnya Thailand nama ita ke Yesus. Thailand talulu wa urida ke lobalangi. Apakah kita berserah? Apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita datang kepada Yesus yang sudah berpengalaman melewati perjalanan salib di dunia ini? Bapak Ibu saudara-saudari, semua kita ini punya salib. Demi wadanya le salib nama dafadita dau. So salib kurau tuda. So salib kurau tuda Bapak Ibu. Ada Bapak salib, ada Bapak Ibu punya salib. Tapi siapa yang bisa lolos, siapa yang paling hebat memikul salib? Hanya Yesus. Kita tidak bisa. No fariwa salib. Nggak bisa dipikul itu Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Kalau kita mengandalkan diri untuk memikul salib kita, tidak bisa. Itu makanya Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena melalui Dialah kita bisa mampu melewati dan memikul salib itu. Saya kira Bapak Ibu saudara-saudari, para pelayan juga hari ini yang dilantik. Yang dilantik, yang diteguhkan tadi. Ada salibnya. Dan barusan kemarin ada pelatihan kita. Soal pelayanan itu memang ada suka dukanya Bapak Ibu. Ada suka dukanya. Ada kesulitan. Kadang-kadang kita dalam pelayanan, kadang kita sudah sungguh-sungguh melayani. Tapi semana jang umah dimana bakal lu nama tatawi. Semana jang umah bawa warga jemaat. Tapi tengah bada asa. Saya percaya tidak ada di sini. Ada amin Bapak Ibu ya. Amin. Enggak ada di sini. He no tahalo halo, tatehe ke kina teda, tatehe ke si sokeda. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita memberikan apa yang ada pada kita. Tapi ada saja yang melihat, hafang kita bahulu menebu kenyata. Ada saja itu. Kadang-kadang kalau kita masukkan di dalam hati kita, ciut kita Bapak Ibu. Langsung ya udahlah wudri tengah obasa namaku. Itaria bozoda, tengah obasa namaku udah milau kami. Itaria tahu lu keda. Fabala ita kenapa? Kita pikir bahwa pelayanan itu untuk orang. Padahal pelayanan itu adalah
untuk Tuhan. Dan itu makanya Kolose 3 ayat 23. Itu baca aja nanti Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 23. Saya harus baca ini. Ya. Kolose 3 ayat 23. Ini supaya kita diingatkan ya Bapak Ibu, bahwa memang pelayanan itu benar-benar kita harus tunjukkan kepada Tuhan. Saya baca, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk, sekali lagi saya bacanya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya, segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bernatafai manusia, bahaya kita. Bahaya kita kalau kita lihat manusia. Ayonya mana lagu-lagu sah. Banyak macam. Oh ya faramasanya. Banyak macam, dan itu bisa membuat kita mundur dalam pelayanan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melihat pelayanan itu adalah ini memang amanat, ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepadaku, maka harus kulakukanlah dengan sungguh-sungguh. Hewa ayola salib no meke. Walaupun banyak salib tadi Bapak Ibu, tapi kita percaya bahwa salib itu kita mampu melewatinya, kita mampu memikulnya, karena ada Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, janganlah kita khawatir tentang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita punya sukacita dalam hidup, saya harus memberikan beberapa garis besar. Yang pertama, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Percayalah pasti kita akan mengalami sukacita dan pengharapan, sekalipun persoalan kehidupan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita memperoleh sukacita dalam hidup kita, berdamailah kepada sesama kita. Berdamailah kepada sesama kita, supaya kita boleh memperoleh sukacita dalam hidup kita. Yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan, dan itu tadi sudah diungkapkan ya. Bersyukurlah ya. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita akan merasakan sukacita. Dan yang terakhir adalah mari kita tunjukkan kebaikan hati kita, karena itu adalah buah dari iman, buah dari keselamatan yang telah kita peroleh dari Tuhan. Itu makanya tadi di sini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau hati kita sudah baik, maka secara otomatis keluar yang baik. Perbanyaklah dan berinvestasilah soal kebaikan di dalam hati. Karena dengan tidak disengaja, karena sudah menjadi gaya kehidupan kita, maka keluarlah yang baik itu. Dan itulah yang dilihat orang. Bukan kita menunjukkan, tapi memang berasal dari dalam, bukan kepura-puraan. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan pasti sudah tertanam kebaikan di dalam hatinya, maka keluarlah kebaikan-kebaikan itu. Dan itulah yang menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya itu menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita lihat ayat hafalan kita, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kita sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Sungguh kami diberikan kekuatan dan pengharapan baru dari sabda Tuhan yang baru saja kami renungkan. Sering sekali dalam perjalanan kehidupan kami, sukacita kami dirampas oleh berbagai hal, termasuk kekhawatiran, berbagai ketakutan dan kecemasan yang ada dalam perjalanan hidup kami. Ada juga perselisihan di antara kami, di antara sesama kami, dan itu membuat kami tidak bersuka cita. Itu makanya hamba-Mu Paulus menasihati supaya sehati sepikirlah kami. Dan yang membuat kehilangan kami akan sukacita karena kami tidak berserah di dalam Tuhan, tidak mengandalkan Engkau dalam perjalanan hidup kami. Hari ini Engkau telah mengajak kami kembali supaya kami benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh berdamai dengan sesama kami. Kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan sehingga kami memperoleh dan merasakan damai itu dalam hidup kami. Bahkan kami boleh menunjukkan dan mengeluarkan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, bila firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Bahkan itu yang boleh kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kesaksian pujian kor atau vokal group dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi.
Pelaksanaan pelantikan personalia Komisi KIE dan KPPAG, Majelis Jemaat, BPMJ, dan PPHBG. Saatnya akan dilaksanakan pelantikan personalia Komisi Ibadah dan Evangelisasi, kemudian Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja, Majelis Jemaat, BPMJ, pengganti antar waktu, dan panitia peringatan hari-hari besar gerejawi untuk tambahan personil. Nanti rangkaian acaranya adalah kami akan membacakan surat keputusan baik pemberhentian maupun pengangkatan yang baru, kemudian akan dilaksanakan pelantikan oleh Bapak Pendeta, dan terakhir kata sambutan dan kata penggembalaan. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Resor 45 Jakarta nomor 273 garis miring BPMR 45 garis miring Kep garis miring 5 Romawi garis miring 2023 tentang pemberhentian Ketua Komisi Ibadah dan Evangelisasi BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022-2027, membaca, menimbang, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Saudari Citra Oktavianis Menreva sebagai Ketua Komisi Ibadah dan Evangelisasi di BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022 sampai 2027. Keputusan ini resmi berlaku sejak tanggal 14 Mei 2023. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui seraya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2023. Badan Pekerja Majelis Resor 45, Ketua Praises Pendeta El Karya C. Tilombanua MA, MTH, Sekretaris Satuan Yakiriso Martinus Lase, ST, MM. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Resort 45 BNKP nomor 274 garis miring BPMR 45 garis miring Kep garis miring 5 Romawi garis miring 2023 tentang pengangkatan personalia komisi-komisi pengganti antar waktu di BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022-2027. Membaca, menimbang, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai personalia komisi-komisi pengganti antar waktu di BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022-2027. Kedua, keputusan ini resmi berlaku sejak tanggal 14 Mei 2023. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dan ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2023, Badan Pekerja Majelis Resort 45,
Ketua Praises Pendeta Elkaria C. Telombanua, MA MTH. Sekretaris Satuan Yakeriso Martinus Lase, ST MM. Lampiran Surat Keputusan PMR 45 BNKP nomor 274 BPMR 45 Kep 5 Romawi 2023 mengenai nama-nama yang diangkat sebagai personalia Komisi Pengganti Antar Waktu di BNKP Jemaat Jakarta Masa Pelayanan 2022-2027. Untuk nama-nama yang kami sebutkan, kami mohon untuk hadir ke depan. Bagian pertama, Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Yang pertama, Yamo Tetenafe Zega STH MPD sebagai Ketua. Kedua, Satuan Yakeriso Fatielson Warubu sebagai Wakil Ketua. Ketiga, Saudari Berlian Suryo Putro Hia sebagai Sekretaris. Keempat, Elizabeth CN Halawa sebagai Wakil Sekretaris. Kelima, Tri Jayanti Zebua sebagai Bendahara. 6. Satuan Yakeriso Mifauseki Zega sebagai Koordinator Bidang Ibadah. 7. Grisman Doa Restu Larosa sebagai Anggota Bidang Ibadah. 8. Satuan Yakeriso Masnita Warubu sebagai Anggota Bidang Ibadah. 9. Sri Suryani Fako sebagai Anggota Bidang Ibadah. 10. Ameria Lase sebagai Anggota Bidang Ibadah. 11. Siska Okvies Alfiani Gea sebagai Anggota Bidang Ibadah. 12. Nestor Karisman Lase STH sebagai Koordinator Bidang Evangelisasi. 13. Yanifili Zilibu STH sebagai Anggota Bidang Evangelisasi. 14. Tineke Fatilinia Susilowati Hulu sebagai Anggota Bidang Evangelisasi. 15. Safarlius Telombanua Espak sebagai Anggota Bidang Evangelisasi. 16. Elvin Octavianus Zega STH sebagai Anggota Bidang Evangelisasi. 17. Citra Lestari Mendreva STH sebagai Anggota Bidang Evangelisasi. 18. Ikhtiar Testamen Gea sebagai Koordinator Bidang Musik Gerejawi. 19. Augusnita Zega sebagai Anggota Bidang Musik Gerejawi. 20. Rosman Pardosi sebagai Anggota Bidang Musik Gerejawi. 21. Yuniati Lauli, Anggota Bidang Musik Gerejawi. 22. Mesiniat Zenrate sebagai Anggota Bidang Musik Gerejawi. 23. Tommy Vanema Lauli sebagai Anggota Bidang Musik Gerejawi. 24. Patrick Alzo Alenfar Daily sebagai Anggota Bidang Musik Gerejawi. 25. Zafnat Paaneah Nifoarota Menreva sebagai Anggota Bidang Musik Gerejawi. Bagian kedua adalah Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja. Yang pertama, Aprilianus Lase sebagai Wakil Ketua PPHBG. Dan yang kedua, PPAG. Dan yang kedua, Nurmani Daily sebagai Bendahara.
Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Resort 45 BNKP nomor 275 BPMR 45 garis miring Kep garis miring 5 Romawi garis miring 2023 tentang pemberhentian anggota Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022-2027. Membaca, menimbang, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat Saudara Satuan Yakiriso Yamoto Tenafo Zega, STH MPD, dan Saudari Citra Oktavianis Menreva dari keanggotaan Majelis Jemaat di BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022-2027. Kedua, keputusan ini resmi berlaku sejak tanggal 14 Mei 2023. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2023. Badan Pekerja Majelis Resort 45, Ketua Preses Pendeta Elkaria CT Lombanua MA MTH, Sekretaris Satuan Yakiriso Martinus Lase ST MM. Selanjutnya, surat keputusan Badan Pekerja Majelis Resort 45 BNKP nomor 276 garis miring BPMR 45 garis miring Kep garis miring 5 Romawi garis miring 2023 tentang pengangkatan anggota Majelis Jemaat pengganti antar waktu BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022-2027. Membaca, menimbang, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat Saudara Satuan Yakiriso Huliduha Bernard Zebua dan Yamoto Tena Zega STH MPD sebagai anggota Majelis Jemaat pengganti antar waktu di BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022-2027. Keputusan ini resmi berlaku sejak tanggal 14 Mei 2023. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2023, Badan Pekerja Majelis Resort 45, Ketua Preses Pendeta Elkaria CT Lombanua MA MTH, Sekretaris Satuan Yakiriso Martinus Lase ST MM. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Resort 45 nomor 277 garis miring BPMR 45 garis miring Kep garis miring 5 Romawi garis miring 2023 tentang pengangkatan anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat pengganti antar waktu BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022-2027. Membaca, menimbang, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat Saudara Yamoto Tenafo Zega STH MPD sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat pengganti antar waktu dari unsur komisi di BNKP Jemaat Jakarta masa pelayanan 2022-2027. Dua, keputusan ini resmi berlaku sejak tanggal 14 Mei 2023. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2023, Badan Pekerja Majelis Resort 45, Ketua Preses Pendeta El Karya C. Telombanua, MA, MTH, Sekretaris Satuan Nekriso Martinus Lase, ST, MM. Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Jakarta nomor 053/BPMJ _BNKP _JKT_SKEP_5 Romawi _2023 tentang Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi BNKP Jemaat Jakarta. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, dan menetapkan. Pertama, tambahan personil Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi BNKP Jemaat Jakarta untuk masa pelayanan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ini. 2. Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran 1 surat keputusan ini sebagai tambahan personil Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi BNKP Jemaat Jakarta. Ketiga, tugas dan fungsi Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi BNKP Jemaat Jakarta sebagaimana tercantum pada lampiran 2 surat keputusan ini. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2023, Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Jakarta Resort 45, Ketua Insinyur FJ Arisman Harefa ST ME IPM, Sekretaris Satuan Nekriso Yosefo Lauli AMI. Lampiran 1 Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Jakarta nomor 053/BPMJ _BNKP _JKT_SKEP_5 Romawi _23 tentang susunan tambahan personil Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi BNKP Jemaat Jakarta yang nama-namanya kami sebutkan. Mohon untuk maju. Silakan Pak Amasira. Yang pertama, tambahan untuk seksi acara. A. Bidang dekorasi dan kreatif. Pertama, Edi Frianto Amazihono. Kedua, Jos Laila Soli Daily. Ketiga, Yuan Setiawan Lase. 4. Jeneta Nifilinia Zebua. Kelima, Mariani Gule SE. B. Bidang promosi dan publikasi. Pertama, Victor Femena Lauli. Kedua, Jonathan Kurniawan Hulu. Ketiga, Azriel Teosara Zebua. Keempat, Juan Taruna Warubu. 5. Andalan Saro Daily. Bagian kedua adalah seksi perlengkapan. Pertama, Odedege Lafau. Kedua, Iman Krisman Daily. 3. Melvern Fatisehi Zega. Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Jakarta Resort 45, Ketua Insinyur FJ Arisman Harefa ST ME IPM, Sekretaris Satuan Nekriso Yosefo Lauli AMI. Selanjutnya kepada Bapak Pendeta kami persilakan untuk melaksanakan pelantikan.
Baik Bapak Ibu, kita akan melaksanakan pelantikan kepada saudara-saudari kita yang telah disekakan hari ini. Manuna ita morbambuku zinuna otu a 20 asiwa le tola le tahale. Pamataron rotondodo soalewe ba Komisi Ibadah dan Evangelisasi PAW, Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja PAW, Majelis Jemaat PAW BPMJ PAW, wa fauma inene onaneta soalewe ba Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi ba BNKP Jakarta, Tefalua badai lobalangi ama, badai nononia Yesu Keriso, Baba de gehehan ya moni ya duhu. Imane Yesu tenga ya ami zanuyu ya sa zanu tuyu ya ami bano ufataro ami ena emei ami mohua ba ena le tebulem buami manganrita. He Yesu Keriso soaya ya aga sino hege bambanuan ya Keriso ya uga zino mo gauni ira enonime baya uga gei zamataro, pabangai halewe Komisi Ibadah dan Evangelisasi, Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gerejawi, Majelis Jemaat BPMJ, bafauma oneneta sohalewe bapanitian perayaan hari-hari besar gerejawi ba BNKP Jakarta. Ande ande sawagelehe me efolala bamataro ya ira andre maehe. Maandre amualaga khera de fa enoni babangai halewe banifataro ya ira be khera ba abele abo ba tua si otarage hauni amoni babangai halewe sino faduhu site de khera irege site doban wau balala ba mati sero ma ya duhu manuna ita to Jinuna dan Omege, lanjutan dari nyanyian tadi, letola letahala. Rata difusen rotondoto Komisi Ibadah dan Evangelisasi PAW, Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gerejawi PAW, Majelis Jemaat PAW BPMJ PAW, bafauma oneneta zoalewe Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi ba BNKP Jemaat Jakarta, mi fododrongo lala halewe bani fataro ya mi fautu bagoi-goi ba BNKP. Halewe molo peraturan BNKP nomor 14 BPMS BNKP 2014 ya iya dah. Komisi di jemaat mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Membantu BPMJ dan pendeta atau guru jemaat untuk mengkoordinasikan, menyusun rencana program dan anggaran serta pelaksanaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. 2. Melakukan konsultasi kepada BPMJ dan pendeta atau guru jemaat dalam melaksanakan program pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3. Mengadakan penyelarasan program pelayanan kepada departemen terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Halewe Majelis Jemaat mulo peraturan BNKP nomor 14 BPMS BNKP 2008 pasal 10 yaitu 1 merumuskan dan menetapkan visi dan misi pelayan jemaat berpedoman pada visi dan misi BNKP sebagai arah bersama. 2. Menetapkan program kerja jemaat dan anggaran pendapatan dan belanja jemaat atau APBJ. 3. Merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja jemaat dengan mengacu pada visi dan misi pelayanan jemaat. 4. Membentuk dan memberdayakan lingkungan pelayanan, komisi-komisi dan pos pelayanan dalam jemaat untuk meningkatkan kehidupan persekutuan dan karya jemaat. 5. Menjabarkan pelaksanaan program resor dan sinodal. 6. Menetapkan langkah-langkah pemilihan satuan yakeriso, anggota majelis jemaat dan badan pekerja majelis jemaat dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. 7. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah jemaat. 8. Membahas dan menerima laporan pertanggungjawaban badan pekerja majelis jemaat. 9. Memperhatikan, mengawasi dan memelihara ajaran atau doktrin BNKP serta memampukan anggota jemaat untuk melaksanakannya. Halewe BPMJ molo peraturan BNKP nomor 4 BPMS BNKP 2008 pasal 12 yaitu 1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam sidang majelis jemaat. 2. Melaksanakan kepemimpinan sehari-hari dalam jemaat. 3. Merencanakan dan menyusun program kerja jemaat dan anggaran pendapatan belanja jemaat untuk ditetapkan oleh majelis jemaat dan disampaikan kepada badan pekerja majelis jemaat, majelis resor untuk mendapat pengesahan. 4. Melaksanakan fungsi anggaran. 5. Memfasilitasi pelaksanaan sidang majelis jemaat. 6. Memotivasi para satuan yakeriso menghadiri rapat-rapat komisi dan kepanitiaan. 7. Melaksanakan pembinaan kepada komisi dan panitia. 8. Melaksanakan rapat BPMJ sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan atau sesuai dengan kebutuhan. Halewe panitia perayaan hari-hari besar gerejawi BNKP Jemaat Jakarta Resor 45 yaitu 1. Panitia perayaan hari-hari besar gerejawi Bani Fataro Yami no Sambua Boto Zolulu Halewe BNKP Jemaat Jakarta Resor 45 mengotomosi Banga Asoga Soguna Bahalewe pelayanan Kamis Putih, Jumat Agung, Pasca, kenaikan tugas Tuhan Yesus, Pentakosta, HUT, BNKP Jakarta, misi dan reformasi, Natal dan Tahun Baru. 2. Tuho Halewe Bani Fataro Yami Yayada, moloe ngasih Halewe panitia Nifataro. A. Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan kegiatan hari-hari besar gerejawi di BNKP Jakarta. B. Menganggarkan dan mencari dana perayaan hari-hari besar gerejawi di BNKP Jakarta. C. Melaporkan pelaksanaan kegiatan perayaan hari-hari besar gerejawi di BNKP Jakarta. D. Senantiasa meminta pengarahan BPMJ sebelum melaksanakan setiap kegiatan perayaan hari-hari besar gerejawi di BNKP Jakarta. Sifalulu Fohaleu, Fauman Roton-Roto BPMJ, Majelis Jemaat, Komisi-Komisi, Bapak Malua Ngabalala Halewe, Sifautu Bagoi-Goi BNKP. Yami aba maeno ni zoaya, sedena mohalewe ba komisi ibadah dan evangelisasi, komisi pemeliharaan pengembangan aset gerejawi, majelis jemaat, BPMJ, dan fauma oneneta zoalewe ba panitia perayaan hari-hari besar gerejawi. Menomi rongo du hohalewe bani fataro yami, andre usofu kami hadiah moroi badademi, milulu wa aurimi amaterwa zoaya yaita Yesus Keriso. Babangai halewe ba komisi ibadah dan evangelisasi, komisi pemeliharaan dan pengembangan aset gereja, majelis jemaat, BPMJ dan fauma oneneta zohalewe ba panitia perayaan hari-hari besar gerejawi ba BNKP Jakarta. Namoroi badademi bami tema ligu bangumae, moroi badadema ya itologa lobalangi baba buat dedenya andre mo
Badai lo balangi sesama satelu sinomo gauninya ami. Ufataro ami to bali droton zo halewe ba komisi ibadah dan evangelisasi. 2. Komisi pemeliharaan dan pengembangan aset gereja. 3. Majelis jemaat. 4. Badan pekerja majelis jemaat. 5. Panitia perayaan hari-hari besar gerejawi. Ba BNKP Jemaat Jakarta Resor 45 ya fau kami lo balangi. Mi honoge dedemi baba nema hom. Amada Yehova lo balangi anda. Sila ambe fa bele. Basino umbu hobu. Da eza mahobu yami. Basa me kami eheha. Sangabele. Basa ngatua babangai halewe. Sino mutou badangami. Irege mowua molo so masi lo balangi. Ba kezo ayaita Yesu Keriso. Ya duhu. Mi ae ya mi ratalifusa. Mi halewo ada si fau fango sinduhuga. Ba halewo sino ifa duhu sita dekemi. So aya ya ita Yesu Keriso mangandrita. Masunon rauge bama anda sawagele zo aya lo balangima si soba zorugo. Mele ufa male ba me so halewo si mei roton ba komisi ibadah dan evangelisasi, komisi pemeliharaan dan pengembangan aset gereja, majelis jemaat, BPMJ, ba oneneta zo halewo ba panitia perayaan hari-hari besar gerejawi, ba BNKB Jemaat Jakarta. Ma anda bai bule dangau sila ambe fabele basi fahena hobu yang wara ya kheu mana zumangi irugi zila aitu ya duhu. Kita bernyanyi. Sekarang penyerahan SK. Saatnya penyerahan SK khusus untuk personil tambahan PPABG nanti akan diwakili salah satu personil saja. Untuk selamat Pak.
Silakan untuk menghadap jemaat. Inilah para pelayan kita di komisi dan PBHBG dan Majelis Jemaat dan juga BPMJ. Pengganti antara waktu, kita doakan, kita dukung mereka dalam pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tuhan memberkati. Dipersilakan kembali. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan oleh BPMJ yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Ketua BPMJ Jemaat Jakarta, Bapak Satuan Ekiriso Ama Yovita Harefa. Kami persilakan. Yang kami hormati Preses 45 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pendeta Jemaat BNKP Jakarta dan Bapak Amalzo. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat BNKP Jemaat Jakarta, Bapak Pendeta Adiel Ilaya. Yang kami hormati Ibu Pendeta Fungsional, Ibu Lilis Serjalina Reva. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Majelis beserta rekan-rekan BPMJ, para orang tua, para senior yang hadir pada kesempatan ini dan seluruh warga jemaat BNKP Jemaat Jakarta, baik yang ada di ruangan ini juga yang ada di hadir melalui media sosial atau YouTube. Salam, Yahoo, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh menyaksikan pelantikan peneguhan kepada Majelis Satuan Ekiriso, Ketua Komisi, seluruh personil dari KIE dan juga tambahan untuk KPPAG. Ini sudah terlaksana dengan baik dan pada kesempatan ini juga tadi kita boleh mendengar firman Tuhan. Itu semua hanya berkat Tuhan bagi kita, boleh terselenggara dengan baik. Kami berdiri di sini mewakili majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Amasira yang telah dilantik dan diteguhkan menjadi Satuan Ekiriso Lingkungan 1 dan juga kepada Bapak Ama Fania yang telah dilantik menjadi Ketua Komisi Ibadah dan Evangelisasi sekaligus menjadi anggota BPMJ periode 2022-2027 dan kepada seluruh saudara-saudari yang telah dilantik untuk mendukung baik komisi juga panitia di Gereja BNKP Jakarta. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai saudara dalam melaksanakan tugas. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh
jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini melayani memang bukan keinginan kita, tapi itu panggilan. Melayani adalah panggilan mutlak dari Allah. Nah, ini juga dalam firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Pelayanan yang sejati adalah panggilan mutlak dari Allah, karena Allah yang berinisiatif memanggil kita, bukan karena usaha maupun keinginan kita, tapi semata-mata ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kita masing-masing. Jadi untuk itu kepada Bapak dan Ibu yang telah dilantik, selamat melayani, tetap berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam pelayanan di gereja kita BNKP Jakarta. Dan kepada Ibu Ina Arlan, kebetulan nggak ada di tempat ini, kita ucapkan kepada beliau yang telah melaksanakan pelayanan selama ini, kita ucapkan terima kasih. Biarlah beserta jajaran ya, karena ini KIE banyak juga yang tidak dilantik pada pelantikan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh baik ketua juga jajaran. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai, dan tetap kami berharap biarpun tidak ada dalam struktur dalam pelayanan, kami harapkan supaya tetap marilah bersama-sama untuk melayani Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi saudara-saudari yang telah dilantik. Yahoo, Salam. Selanjutnya kata penggembalaan dari BPMR, dalam hal ini Bapak Pendeta Adelila STH. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, salam. Masih ada sukacita? Nah, ini agak sudah lama sedikit ya. Jadi nggak apa-apa, ini kan untuk pelayanan kita di Jemaat BNKP Jakarta. Yang saya hormati BPMR Resor 45, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Malzo. Yang saya hormati Bapak Ketua BPMJ dan seluruh rekan-rekan BPMJ, dan juga yang saya hormati Ibu Pendeta Fungsional, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Majelis Jemaat BNKP Jakarta, dan juga para senior dan orang-orang tua kami yang boleh bersama hari ini untuk beribadah di sini, dan kepada para pelayan yang baru saja diteguhkan dan dilantik hari ini. Tentu kita bersyukur atas hal itu semua, dan seluruh Bapak Ibu warga jemaat. Tentu yang pertama saya sampaikan adalah selamat kepada Bapak Ibu yang telah diteguhkan dan dilantik sebagai pelayan di Jemaat BNKP Jakarta. Kiranya Tuhan menolong. Yang kedua, mari kita terapkan 3K. 3K. 3K itu adalah apa? Kerjasama, koordinasi, dan komunikasi. Kerjasama tentu secara internal harus kerjasama. Dan tentu juga kerja, dalam arti bahwa jangan hanya nama sudah tertera di SK lalu tidak pernah muncul nanti pada saat ada kegiatan-kegiatan. Mari kita mengambil bagian dalam pelayanan ini sekecil apapun.
Karena barang siapa yang setia dalam perkara kecil akan diberi perkara-perkara besar. Jangan kita menganggap sepele, ini hanya panitianya ini. Gak apa-apa kalau kita bolos-bolos sedikit. Jadi ketika kita dipercayakan Tuhan untuk hal-hal kecil, mari kita kerjakan. Sekecil apapun pasti Tuhan hargai karena kita lakukan dari hati yang paling dalam. Nah, itu artinya kerja keras dan juga kerja. Yang kedua, koordinasi, tetap koordinasi baik di dalam internal. Ya, karena kita bicara soal organisasi maka selalu ada koordinasi baik kepada BPMJ, kepada majelis, kepada komisi-komisi yang lain. Tetap harus ada koordinasi. Karena kita bergerak bersama bukan bergerak sendiri. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Sering sekali persoalan-persoalan internal itu karena komunikasi. Sering sekali persoalan-persoalan dalam pelayanan itu karena komunikasi. Binalah komunikasi yang baik ya di antara para pelayan dan juga seluruh stakeholder dalam kegiatan-kegiatan kita di dalam Jemaat BNKP Jakarta. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengutip firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi ketika kita diberi kesempatan, mari kita kerjakan. Karena hidup kita adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Nanti kalau sudah malam maksudnya di sini sudah mulai sakit, sudah mulai tua, sudah mulai tidak ada tenaga. Nah, nggak bisa kita melayani. Sekalipun ada kerinduan kita untuk melayani, tetapi kalau tidak ada lagi waktu, ya tidak bisa kita lakukan. Jadi selagi kita diberi waktu siang, mari kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Tentu kami berterima kasih kepada para pelayan sebelumnya yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya, dan kiranya Tuhan membalaskan berkatnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Yahoo. Demikian rangkaian acara pelantikan personalia komisi, majelis jemaat, BPMJ, pengganti antar waktu, dan PPH BG. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada liturgos. Warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom. Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Dan selamat melayani bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru diteguhkan atau dilantik pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Para pelayan ibadah, Kamis 18 Mei 2023, pengkhotbah Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, liturgos Aldo Halawa, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dalam bahasa Indonesia. Pelayan ibadah
Minggu 21 Mei 2023, pengkhotbah Bapak Pendeta Adiel Ilaia STH, liturgos Bapak Satua Nihakeriso Ama Farel Zega, ibadah dalam bahasa Nias. Pelayan ibadah KPA dapat kita lihat pada warta jemaat. Komisi Perempuan. Diberitahukan ibadah atau PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Mei 2023. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, liturgos Ibu Ina Ivan Warubu, dilaksanakan setelah selesai ibadah di lantai 3 Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta, dan dilanjutkan dengan latihan paduan suara Komisi Perempuan. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Bapak. Diberitahukan kembali ibadah atau PA Komisi Bapak akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 14 Mei 2023, setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta dengan pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adiel Ilaia STH. Diharapkan segenap anggota Komisi Bapak dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Lansia. Diberitahukan ibadah atau PA Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 11 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adiel Ilaia STH, diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan paduan suara gabungan BNKP Jemaat akan membawakan persembahan pujian pada hari ini dalam ibadah PA Komisi Bapak. Diharapkan seluruh anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Diberitahukan latihan persiapan ibadah Minggu 21 Mei 2023 akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 setelah selesai ibadah di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap para pelayan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Diberitahukan latihan persiapan ibadah Kamis Kenaikan Tuhan Yesus 18 Mei 2023 akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 18 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap para pelayan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. CU Novida Nifairizato. Diberitahukan kembali rapat anggota tahunan CU Novida Nifairizato akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah atau PA Komisi Bapak. Dilaksanakan dan diharapkan kepada segenap anggota CU Novida Nifairizato, pengurus dan pengawas CU Novida Nifairizato, Majelis Jemaat BNKP Jakarta, BPMJ BNKP Jakarta dapat mengikuti rapat dimaksud.
Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Manase Mendeva, Bapak Amasoza Mendeva, ayahanda dari Bapak Satuane Keriso, Amalofin Mendeva lingkungan 5, pada hari Selasa 9 Mei 2023 pukul 22.30 WIB di RSUP Persahabatan Jakarta Timur dan akan dimakamkan di Nias pada hari Senin. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 13 WIB secara tatap muka di lantai 3 Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat, BPPJ, dan utusan warga Jemaat BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Sakramen baptisan anak. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan anak pada hari Minggu 4 Juni 2023. Bagi orang tua yang putra-putrinya ingin mengikuti sakramen baptisan anak untuk segera mendaftar kepada Satuan Niha Keriso di lingkungan masing-masing. Sosialisasi pemakaian gedung gereja dan gedung Yafet. Berdasarkan hasil keputusan persidangan Majelis Jemaat pada hari Sabtu 18 Februari 2023 bahwa setiap pemakaian gedung gereja maupun gedung Yafet oleh komisi maupun lingkungan diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu kepada sekretariat gereja agar dapat dijadwalkan waktu penggunaannya. Laporan keuangan, laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 5 Mei 2023 sampai dengan 12 Mei 2023. Saldo awal per 5 Mei 2023 berjumlah Rp171.206.518,20. Total penerimaan Rp322.389.889. Total pengeluaran Rp206.754.000. Saldo akhir per 12 Mei 2023 berjumlah Rp171.842.407,20. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Total persepuluhan dari pada tanggal 7 Mei 14.367.000 rupiah. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 8 sampai dengan 14 Mei 2023 berjumlah 20 orang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian dapat kita baca dalam Warta Jemaat untuk kita
renungkan setiap pagi dan malam. Terima kasih, ya Ahobu. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 2. Ku dengar berkat-Mu turun. Kembali kami menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas waktu yang baik ini Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh membawa pujian, kami boleh membawa tubuh jiwa raga kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau tanamkan di dalam hati kami, Engkau resapkan di dalam hidup kami, sehingga kami semakin berakar di dalam Tuhan. Kami boleh tetap merasakan sukacita, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi sekeliling kami sungguh-sungguh menjauh dari hidup kami. Tetap kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya Bapa di surga, inilah seluruh umat-Mu, warga Jemaat BNKP Jakarta, baik orang tua, pemuda, remaja. Engkau selalu berkati mereka dalam perjalanan mereka seminggu ini. Tuhan pimpin mereka ya Tuhan, Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Berkati keluarga dan anak-anak mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Engkau akan memberinya tepat pada waktunya Tuhan kepada seluruh umat Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat saudara-saudari kami, orang-orang tua kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Mereka sangat bersyukur oleh karena Engkau telah menambahkan usia kepada mereka. Biarlah sukacita mereka Engkau penuhkan dengan anugerah Tuhan. Berikanlah kesehatan, berikanlah apa yang mereka doa-doakan selama ini. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari kami, orang-orang tua kami yang dalam proses pemulihan dan terlebih karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tuhan hampiri mereka, Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka. Saya berdoa terus buat Bapak Ama Devi, Bapak Amarista, Bapak Marista,
Bapak Ama Helen, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan semangat dalam hidup mereka. Sekalipun fisik lemah, tetapi iman tetap kuat. Saya berdoa juga buat Bapak Ama Noni, Bapak Ama Grace, Bapak Ama Keiko, dan siapa saja yang dalam keadaan sakit, Ibu Ina Markus. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berikan semangat kepada mereka dalam menjalani hari-hari mereka. Kami percaya seluruh terapi, seluruh obat-obatan Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan kepada keluarga yang mengalami duka, yaitu keluarga Bapak Maina Lovin, di mana Engkau telah memanggil orang tua mereka beberapa hari yang lalu dan sekarang dinias untuk dikebumikan. Tuhan hiburkan, Tuhan tolong. Segala rangkaian acara Tuhan berkati. Bahkan ketika sudah selesai nanti acara di sana, boleh kembali ke Jakarta dengan sukacita. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang boleh merelakan dan datang di hadapan Tuhan pada hari ini untuk menjadi pelayan-Mu. Tuhan menyertai mereka. Tuhan yang memberikan semangat kepada mereka dalam melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan di Jemaat BNKP Jakarta yang akan kami kerjakan, yang kami layani, yang kami lakukan dalam minggu ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan semangat kepada kami. Bahkan seluruh para pelayan, Engkau persiapan, sehingga itu menjadi Allah Tuhan menyampaikan kehendak-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan. Demikian juga saya berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Terlebih ini tahun politik, Tuhan yang memberikan kedamaian dan keharmonisan di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan juga para pelayan-pelayan gerejawi, khususnya di BNKP, terlebih dari pimpinan pusat BNKP, ke resor sampai ke jemaat, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga persembahan yang telah kami kumpulkan hari ini Engkau terima. Dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada seluruh umat-Mu dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa. Jika ada kegiatan kami setelah kebaktian ini, kami terus memohon Engkau berkati dan Engkau tolong kami. Kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari bersaat teduh sejenak.
Bapak Ibu nanti dalam PA kaum Bapak beserta dengan keluarga, ikut keluarga. Jadi itu nanti setelah ini ikut keluarga dalam PA kaum Bapak. Salam. Yaum.